والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ashab al-Fatihah para alim guru sepuh dan kemuliaan yang terhormat segenap takmir Masjid As-Sakinah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita bersama-sama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama. Semoga awal ini mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri atas segala karunia-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini edisi dadakan. Ini mestinya yang akan menyampaikan kajian biasanya Kiai Haji Qawimuddin Toha. Namun menurut takmir beliau hari ini posisinya ada di luar kota, sehingga hari ini diganti yang dari Jogja. Jujur saja dari situ. Namun menurut saya As-Sakinah ini luar biasa. Saya memahami, dan karena saya bagian orang yang pernah terlibat yang namanya punya tanggung jawab ada kuliah subuh. Ini biasanya takmir itu kalau malam hari kadang-kadang tidak bisa tidur karena mikir buku sesok penceramah datang. Mereka datang singkat potongan dan takmirnya. Tapi saya yang paling sempurna. Bedanya Masjid Sakinah dengan yang lain ini, rupanya flyernya ini ada kalimat, saya tidak tahu ini kalimatnya ini ditujukan kepada saya apa kepada jemaah. Ada bahasanya jihad pagi. Saya pikir maksudnya yo ojo bangkong yang tanyo kira-kira begitu. Saya yang lebih kaget lagi begini, apa ini memang Sakinah ini spesialis? Oh, kalau pas flyernya Gus Korim itu insya Allah disponsori oleh Abu Campur. Giliran saya itu akhirnya jadi saya pikir oh ini apa kalau seleranya penceramahnya masing-masing. Kalau gitu saya nanti tak cari yang kira-kira ceramahnya pas gambarnya itu sampai guling gitu. Makanya ini wah hebat menurut saya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini yang patut kita syukuri, tidak semua orang diberikan kesempatan dapat sholat subuh berjamaah, bahkan bersama-sama dan mengikuti kegiatan kuliah subuh seperti pagi. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Kalau di dalam surat Al-Qasas ayat 68 ada ayat wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Kalau terjemahannya di dalam terjemah Al-Quran Kementerian Agama, dan Tuhan menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhan mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada mereka dan apa yang mereka
tunjukkan. Hari ini rupanya Bapak Ibu, Allah memilih kita, membangunkan kita bersama-sama dengan menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir bersama, kemudian dilanjutkan kuliah subuh seperti pagi hari. Ini satu hal yang patut kita syukuri betul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita alami dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat selain itu. Yang nikmat itu kadang-kadang menjadikan kita ini akhirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini memang tidak ada tempat kita ini menerima apa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pilihan Allah itu jauh lebih baik daripada pilihan kita. Pilihan yang kita pilih terkadang baik, tapi sesungguhnya itu menurut Allah tidak baik. Tapi sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, apapun bentuknya itu yang terbaik. Maka di dalam ayat yang lain, asa at-taqrabu syai'an fahuwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Terkadang apa yang tidak kamu suka itu adalah yang baik buat kamu. Tapi terkadang apa yang kamu suka justru itu yang akan menyengsarakan kamu. Namun yang namanya manusia kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan pikiran kita, ya kok gini ya. Padahal di balik itu kadang-kadang ada hikmah yang luar biasa. Likulli syai'in hikmah. Setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Saya kalau ingat ayat ini akhirnya teringat dulu ada salah seorang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang satu termasuk sahabat yang tidak dianggap oleh sahabat yang lain, tidak begitu viral. Sahabat ini namanya Julaibib. Julaibib ini sahabat yang tidak jelas ayah ibunya siapa, formnya juga tidak begitu ganteng, juga termasuk orang gantengnya, sehingga tidak pernah dianggap. Alam Julaibib itu kadang-kadang dia. Tapi subhanallah, Rasulullah itu perhatian betul dengan Julaibib. Sampai orang-orang kabilah Ansor itu ada yang meremehkan Julaibib. Ada pimpinan suku itu namanya Abu Barzah. Abu Barzah itu sampai komentarnya itu alah, mudah-mudahan tidak masuk golongan kita. Orang kaya begitu sudah menganggap. Tapi ada satu kejadian yang menurut saya ini luar biasa. Satu saat Rasulullah ini menghampiri Julaibib. Kalau bahasa kita kira-kira Julaibib ini ditanya Rasulullah, karena Julaibib ini masih jomblo, dan ingin merapi kan. Jawabannya Julaibib itu pintar saja. Rasulullah, siapa orang yang mau menikahkan putrinya untuk saya, Rasulullah? Saya orangnya kayak begini, ganteng yoda, keturunannya tidak jelas, bukan keturunan bersama, orang yang tidak punya, siapa yang mau seperti ini? Kata saya Julaibib. Besoknya Rasulullah tanya lagi, gak ingin ragu kan? Kalau Rasulullah, siapa yang mau menikahkan putrinya untuk saya? Ini sampai ini. Rupanya Rasulullah serius betul. Dan nanti saya pinangkan kau kepada salah seorang sahabat Ansor. Datanglah Rasulullah ke tempat orang. Versinya macam-macam. Versi ada yang mengatakan yang didatangi itu ternyata Abu Barzah. Abu Barzah itu yang tadi ada minyak pada Julaibib tadi. Makanya ternyata orang Jawa itu bilang,
Kita ini jangan suka menghina orang, jangan ngengek orang. Kadang-kadang orang Jawa bilang nyambi, orang yang tidak suka itu kadang-kadang malah jadi. Makanya orang itu biasanya kalau menjelekan orang itu kan senangnya muding. Orang muding ini sebetulnya falsafahnya kepada orang itu satu, diberi pada dirinya. Oh gitu loh ini kan. Rupanya ini tidak kan. Begitu didatangi Rasulullah saat begini semua. Wahai sahabat, saya akan meminang putri. Oh subhanallah ya Allah Rasulullah, alangkah bahagianya kami engkau meminang anakku. Tapi begitu Rasulullah cerita, dan saya meminang bukan untuk saya, tapi untuk juga ibu. Langsung tanda tanya ya Allah, lah kok sing dinabi kok juga ibu. Orang ini akhirnya sempat bingung. Wahai Rasulullah, saya tak musyawarah dulu ya sama ibunya anak-anak. Coba bagaimana? Akhirnya betul. Cerita sama istri, Bu, ini Rasulullah datang melamar putri kita. Alhamdulillah, semua ibunya senangnya bukan main karena putrinya dilamar oleh Rasulullah. Habis itu tapi si bapak ini menceritakan, tapi bukan untuk Rasulullah, bukan untuk siapa? Untuk Julaibib. Mikir lagi dong, nah kok percaya hanya kayak begitu kok tidak oleh Julaibib. Wah, akhirnya sempat terjadi ketegangan antara suami istri, antara diiyai atau enggak. Kalau diiyai, ya Julaibib itu modelnya kayak begitu. Performnya ini kok tidak pas, jadi menantunya. Kalau tidak diiyai, yang melamar Rasulullah. Nah, rupanya ibunya itu untuk kepo-kepo, ujung. Makanya ini kadang-kadang terjadi pada keluarga kita. Biasanya berapa kali ibu sering tidak setuju sih kita. Jadi nanya-nanya saya sering tidak setuju sih bapak apa ibu. Oh ibu ini kepo-kepo tidak. Ketika rame antara bapak sama ibu, antara mau tidak mau, si anak putrinya ini mendengar. Begitu mendengar, akhirnya keluar, ayah, ibu ada apa? Kok kayaknya dari tadi kok cerita-cerita tentang lamaran. Iya nak, ini tadi Rasulullah ceritanya melamarkan. Alhamdulillah, karena ini tapi bukan untuk Rasulullah, tapi untuk Julaibib. Ibunya ini tidak setuju. Anaknya inilah yang malah memberitahu sama orang tuanya, ayah ibu apa dan tahu toh di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab ayat 36 itu ada ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidakkah patut bagi laki-laki mukmin maupun perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Anaknya itu bisa jawab, ayah ibu apa tidak tahu toh, oh itu yang minta Rasulullah toh. Kenapa harus ditolak? Kenapa harus dipertimbangkan? Enggak, saya mau kok. Itu pilihannya Rasulullah. Rasulullah tidak gegabah. Saya mau. Akhirnya perempuan ini datang ke tempatnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tadi kata ayah engkau meminang aku untuk Julaibib. Wahai Rasulullah, saya mau Rasulullah dipinang. Anaknya langsung cepat masuk. Di balik itu ternyata Masya Allah luar biasa. Perempuan anak seperti ini karena manut
yang diberikan Rasulullah, spontanitas Rasulullah mendoakan kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh dengan keberkahan. Jangan engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Doanya Rasulullah luar biasa. Wes kon sukses, kon bujur. Sudah, warna ini dengan gembira seperti itu karena menerima ketetapan Rasulullah. Di lain sisi Bapak, ini berbeda versi. Ada yang versinya Rasulullah cerita dengan para sahabat-sahabat, Julaibib ini mau menikah. Ayo urunan yuk biar untuk mas kawinnya Julaibib orang punya. Sahabat semuanya urunan, Julaibib ini akhirnya pergi ke pasar. Pergi ke pasar untuk membeli persiapan untuk tunangan untuk mas kawin itu. Tapi ada kejadian yang aneh. Begitu dia sampai di pasar, Julaibib ini mendengar orang ini pada umek di pasar. Ternyata Julaibib mendengar di pasar itu ada info kalau Rasulullah itu mengajak para sahabat untuk perang. Mengajak sahabat untuk perang. Julaibib ini bawa uang ini mikir. Ternyata Julaibib ini dari hati kecilnya itu pingin banget yang namanya mengikuti Rasulullah sampai menjadi syuhada. Cita-citanya itu pingin banget. Bapak-bapak, mencoro awake dhewe enak duwe wis nggo mas kawin. Ngene kira-kira dibebasne apa? Kadang-kadang nek mikir kok sumpuk emas apa Julaibib tidak. Uang yang terkumpul itu ternyata tidak dibelikan mas kawin, tapi dibelikan baju perang. Dibelikan baju perang untuk persiapan. Ringkas cerita yang dibelikan baju perang dipakai Julaibib langsung ke medan perang. Bahkan begitu ke medan perang bertempur, pertempuran itu selesai, Rasulullah sempat tanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabat, adakah kalian yang merasa kehilangan teman kita?" Sahabat jawab, "Enggak, Julaibib ini tidak masuk dalam catatannya. Kayaknya tidak ada ya Rasulullah. Kayaknya kok semuanya aman-aman saja Rasulullah. Rasulullah ini ada. Rupanya memang punya hati tersendiri dari Rasul. Saya kok merasa sepertinya ada teman kita yang meninggal di medan perang. Siapa Rasulullah? Julaibib. Coba carilah Julaibib." Ternyata betul Bapak. Ternyata begitu disisir, ada kafir musuh 7 orang ini meninggal, di tengah-tengahnya ada Julaibib. Jadi ternyata Julaibib ini telah membunuh 7 orang itu dan akhirnya Julaibib terbunuh. Rasulullah katanya cerita, Julaibib itu bagian dariku dan aku bagian dari Julaibib. Langsung jenazahnya itu yang mengangkat Rasulullah dan akhirnya yang menguburkan itu Rasulullah. Rasulullah tersenyum, ternyata diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa bidadari ini ternyata sudah menunggu kedatangan Julaibib. Jadi walhasil Julaibib tidak jadi menikah, tapi ternyata sudah ditunggu oleh bidadari. Giliran perempuan yang tadi mau jadi istrinya Julaibib, berkat doa Rasulullah ini rupanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Walhasil kehidupan perempuan ini rupanya menjadi bahagia dan menjadi kecukupan berkat doa Rasulullah SAW. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Kalau perjalanan hidup itu ternyata sudah digariskan oleh Allah seperti itu, hari ini ternyata pembelajaran kita
kita buat kita masing-masing. Kata kuncinya adalah husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak kira-kira profesi kita ini berbeda-beda. Tapi yakinlah itu profesi yang menurut Allah baik untuk kita, itu ternyata lebih kita dahulukan. Ya Allah, alhamdulillah, kalau Engkau hari ini takdirkan saya menjadi seorang guru, saya jadi seorang pengusaha, saya jadi seorang teknokrat, saya jadi seorang politisi apapun, itu ternyata kata kuncinya yang penting adalah kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan ini Rasulullah pernah berpesan kepada kita. Kata Rasulullah, khoslatani la syai'a afdali al-iman billah wal nafru lil mu'min. Dua hal yang tidak ada bandingannya, tidak ada sesuatu pun yang melebihi keistimewaan dua hal. Yang pertama, iman kepada Allah. Orang kalau sudah diberikan oleh Allah kenikmatan iman, itu luar biasa, tidak ada bandingan. Kalau menurut Imam Ghazali, nikmat itu dibagi ada tiga. Ada nikmat sughra, ada nikmat kubra, dan ada nikmat kamilah. Nikmat itu ada nikmat yang kecil, ada nikmat yang besar, dan ada nikmat yang sempurna. Kata Imam. Kata Imam Ghazali, nikmat kecil itu apa? Ad-dunya wa ma fiha. Dunia seisinya ini adalah nikmat yang kecil menurut Imam Ghazali. Makanya kalau hari ini Allah memberikan kepada kenikmatan itu kita luar biasa. Kata Rasulullah, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kita diberi kesempatan sama Allah bisa sholat 2 rakaat fajar maupun subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau mau hitung-hitungan kekayaan, sebetulnya orang yang paling kaya di tempat ini adalah kita semuanya yang oleh Allah diberikan kesempatan bisa sholat subuh. Nah, yang kedua, nikmat yang al-kubur, nikmat yang agung itu adalah iman. Makanya iman itu Masya Allah jaga betul kita. Sampai bentuk sufiyah itu satu di antara doa mereka, Allahumma inni astaghfiruka, Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah, Allahumma inni astaghfiruka imani, ya Allah, saya titipkan kepadamu ya Allah iman fi hayati, di dalam kehidupan, wa ba'da mamati, dan setelah aku mati ya Allah. Saking beratnya yang namanya iman itu satu kenikmatan yang agung buat kita semua. Makanya kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih utama yang Allah berikan kepada kita itu kecuali dua hal. Satu nikmat, dan yang kedua bermanfaat untuk orang lain. Makanya profesi apapun kita masing-masing selama kita bermanfaat kepada orang lain, itu sebetulnya anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kata lain kecuali hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah titipkan iman. Makanya kalau menurut Syekh As-Samarqandi itu satu di antara sekian banyak ikhtiar kita menjaga iman. Kata beliau, husulul mu'min salatah. Bentengnya orang mukmin yang bisa menjaga orang mukmin dari imannya itu tiga. Yang pertama, zikrullah. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dari dulu, Masya Allah kita syukur Bapak Ibu. Oleh Allah kita ditakdirkan bersama-sama dalam tuntunan para salafus saleh. Sahabat sholat, kita berpikir,
Loh, ini ternyata bagian kita menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-masjid. Masjid ini adalah bagian terpenting kita ini dalam rangka menjaga iman kita. Maka sungguh bersyukur kehadiran Allah kalau hari ini kita oleh Allah dititipi masjid yang megah ini, bersama-sama kita bangun, bersama-sama kita kembangkan kegiatan di masjid ini. Ini adalah bagian dari benteng. Dan yang ketiga, qiraatul Quran. Qiraatul Quran, orang membaca Quran ini bagian terpenting dari benteng kehidupan kita. Maka beberapa waktu yang lalu Habib Asghaf itu kalau cerita Bapak Ibu, kalau ingin anak-anak kita selamat, anak-anak kita ini kita dekatkan dengan 3 komponen itu yang paling penting. Yang pertama, satu saat ketika kita ada kegiatan di masjid, kegiatan apapun, anak itu kita ada. Anak itu kita biasakan ke masjid. Anak itu kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kalau tidak hal itu dipegang dan usah khawatir. Saya punya teman, anaknya ini perempuan, kebetulan kuliahnya di luar kota di semua. Saya sempat tanya, Bapak, panjenengan apa tidak khawatir kondisi yang saat ini itu dengan putri-putri Bapak yang kuliahnya di luar kota? Bapak ini hanya menjawab, ya Ustaz, alhamdulillah. Kenapa Bapak? Saya setiap kali telepon, mesti saya tanya, nah, Quranmu wis juz piro? Yang kedua, gak lari jamaah kan? Soalnya itu bagian yang penting dari benteng kita. 3 hal itu, masjid, zikir kepada Allah, Quran itu adalah yang luar biasa. Saya ingin cerita sedikit kesuksesan tokoh kita yang dulu pernah menjadi presiden, Baharudin Yusuf Habibie. Kita akan tahu beliau ini orang yang rupanya oleh Allah diberikan keistimewaan. Beliau ini orang soleh yang berasal dari kampung Pare-Pare Makassar. Orang ini selalu taat kepada orang tuanya. Orang ini yang saat kuliah di ITB modelnya locak-locak. Saking pinter itu saya locak. Di Jerman orang ini malah terkenal dengan sebutan Mr. Kran. Mr. Kran itu Mr. Rotak. Soalnya beliau yang menemukan bagaimana pesawat itu dalam ketinggian sekian tidak sampai retak. Pesawat itu kalau sudah naik dengan ketinggian sekian biar kalah. Rupanya beliau yang menemukan. Tapi ada kisah yang menarik. Saat beliau kuliah di Jerman, beliau ini rupanya tidak pernah ranking 1 dan ranking 2. Itu selalu ranking 3. Padahal orang itu orang cerdas di Indonesia. Sampai akhirnya Pak Habibie ini sangat penasaran. Kebetulan ranking 1 itu laki-laki orang Yahudi, ranking 2 itu perempuan orang Yahudi. Kata Pak Habibie, saya sudah menjadi orang paling hebat di Indonesia kayak begini. Sampai sana tidak pernah ranking 1. Sampai dia tanya kepada kedua orang itu, jadi rahasianya apa? Kok penjenengan bisa ranking 1, ranking 2? Ya kalau menjawab, Ruth,
This is our skill. Oh, ini rahasia kami, tidak bisa kami sampaikan kepada Anda, ini rahasia perusahaan. Tapi kita bolak-balik yang namanya Pak Habibie itu selalu tanya. Jadi rahasianya apa? Orang ini kok bisa ranking 1 begitu? Kira-kira jadi orang itu kalau bolak-balik ditanya kadang-kadang kan sebut bola kakak kau ceritanya selesai kalau kan kira akhirnya kebuka orang yang ini cerita bro, saya ini kalau sepertiga malam saya selalu bangun, dan kalau bangun saya mandi. Kalau habis mandi saya pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, kemudian saya baca Quran. Pak Habib itu sempat kaget. Ini Al-Quran. Iya. Sama kan bukan orang Islam. Ya saya tahu saya bukan orang Islam, tapi saya percaya betul. Al-Quran itulah yang mengantarkan saya bisa sukses seperti itu. Akhirnya pikirannya Pak Habib, saya kayak ketampar betul dengan Quran. Lalu dia orang Yahudi sepertiga malam bangun, mandi, pakai pakaian rapi, pakai wangi-wangian, bukan Al-Quran. Oh hebat, mas, pulangnya nangis. Begitu sampai di kosnya langsung, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ternyata yang telah memberikan keistimewaan itu engkau di hadapan saya. Kenapa ini yang melakukan semuanya adalah orang-orang di langsung mulai saat itu yang namanya Pak Habibie setiap sepertiga malam bangun, mandi, pakai pakaian bagus, pakai wangi-wangian karena beliau seorang muslim, tahajud sambil begitu tahajud selesai, sudah tahajud selesai, menunggu waktu sampai subuh dia baca Quran. Rupanya betul Bapak, apa yang terjadi? Semester berikutnya begitu ada pengumuman dari perguruan tingginya, diumumkan orang yang menjadi ranking 1 itu adalah Pak Habibie. Dua orang Yahudi itu, wah betulnya bukan aduh, kenapa saya ceritakan rahasia ini? Akhirnya ranking 2 dan 3 itu orang Yahudi, tapi Pak Habibie bisa naik ke sana. Itu bagian terpenting. Maka Bapak Ibu, barangkali anak-anak kita semuanya, marilah kita jaga bersama-sama dengan zikir kepada Allah, dengan masjid dan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, sehingga suatu saat yang kita harapkan anak-anak kita ini menjadi investasi terpenting buat orang tuanya. Karena tidak ada harapan kita kecuali kalau kita mempunyai anak yang soleh-solehah. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min." Kalau manusia itu sudah meninggal, terputuslah amalnya, tidak ada amal yang bisa bermanfaat hanya satu sedekah jariyah. Hari ini ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, inilah investasi akhirat. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Posisi apapun, kita punya kelebihan apapun, kalau itu bagian ilmu, kita sampaikan kepada yang lain, itu menjadi investasi akhirat kita. Dan yang ketiga, walakin sholeh yadullah, anak-anak kita yang selalu mendoakan kepada orang tua. Sekali lagi, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga iman kita, sehingga taufik hidayah selalu berada pada keluarga kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi nuri ruhi wa sadr al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijai man unzilat alaihi Fatihah bi barakatil jilan wa is'atil wasilatain liman tabi'al Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iftah lana ya Allah wa ahlina wa awladina wa jama'atina wa tullabina wa jiranina wa man hawlana ajma'in abwab al-khair wa hadina subul al-khair waj'alna min ahli salah wal khair wa khulutna ma'a al khair wa amanna mu'amalataka bi ahli al-birr wal khair واحشرنا غدا يا الله في زمرة أهل القرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل البؤس والضير اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق ونور وسر سورة الفاتحة. Agar kegiatan kita penuh dengan keberkahan, mari kita akhiri dengan baca sholawat bersama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi syafa'atuhu likuli hawli minal awalil muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa al-maqasidana wa ya wasi al-karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal mustafa sayyidil mursalin wa ala Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.